ini berkontribusi sekitar 99% dari seluruh penularan rabies ke manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik saya kali ini saya akan membahas mengenai rabies. Rabies adalah penyakit virus yang menyebar melalui air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Hal ini terjadi biasanya melalui gigitan manusia atau hewan lainnya. Di Indonesia itu sendiri penyakit ini dikenal dengan penyakit anjing gila. Karena hewan yang dapat menyebabkan rabies yang paling banyak di Indonesia adalah anjing. Penularannya juga dapat terjadi melalui air liur yang menyentuh luka, yang tentu saja lukanya itu terbuka atau menyentuh selaput lendir. Infeksi rabies ini disebabkan oleh virus rabies. Virus ini menyebar melalui air liur hewan yang terinfeksi. Hewan yang terinfeksi ini akan menyebarkan virus dengan menggigit hewan lain atau mungkin menggigit seseorang. Dan dalam kasus yang sangat jarang sekali terjadi, rabies ini dapat menyebar ketika air liur yang terinfeksi mengenai luka terbuka atau selaput lendir seperti kena mata, kena mulut, pokoknya selaput lendir. Yang namanya selaput lendir ini bisa terjadi penularan oleh rabies. Kenapa bisa terjadi? Ini bisa saja terjadi ketika hewan yang terinfeksi rabies ini menjilat luka terbuka atau kulit kalian. Anak-anak yang berusia 5-14 tahun inilah yang sering menjadi korban dari virus rabies ini. Dan hewan yang dapat menularkan virus rabies ini adalah hewan seperti mamalia atau hewan apapun yang menyusui anaknya. Maka hewan ini akan dapat menyebarkan virus rabies. Dan hewan yang paling mungkin menularkan virus rabies ke manusia tentu saja adalah hewan peliharaan dan juga hewan di peternakan seperti kucing, sapi, anjing, musang, kambing, dan juga kuda. Sementara hewan liar seperti kelelawar, berang-berang, anjing hutan, rubah, monyet, rakun, dan juga sikut ini juga dapat menyebarkan virus rabies. Dan pada kasus-kasus yang sangat jarang sekali terjadi, virus dapat ditularkan ke penerima transplantasi jaringan dan juga organ dari organ yang terinfeksi virus rabies. Dari semua hewan yang menularkan virus rabies, hewan anjing merupakan sumber utama kematian akibat rabies pada manusia. Anjing ini berkontribusi sekitar 99% dari seluruh penularan rabies ke manusia. Masa inkubasi rabies biasanya 2-3 bulan, tapi dapat bervariasi dari 1 minggu hingga 1 tahun. Tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi masuknya virus. Jadi semakin dekat lokasi gigitan ke otak, maka semakin cepat pula efek yang akan muncul pada korban gigitan tersebut. Pada saat gejala muncul, rabies biasanya akan berakibat fatal. Siapapun yang mungkin terkena virus rabies harus segera mencari pertolongan medis tanpa menunggu. Gejala awal mungkin dapat meliputi seperti tanda-tanda umum seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, sakit kepala, mual dan juga muntah, dan juga sensasi kesemutan, tertusuk-tusuk atau luka terbakar yang tidak bisa atau tidak dapat dijelaskan pada lokasi luka gigitan. Kemudian beberapa hari kemudian bisa muncul gejala kebingungan atau perilaku agresif, melihat atau mendengar sesuatu yang tidak jelas alias berhalusinasi. Kemudian mulut memproduksi banyak air liur, kejang otot, kesulitan menelan dan juga bernapas, lumpuh, takut air, bahkan bisa takut pada cahaya. Saat terkena gigitan, hewan yang menggigit kalian harus ditangkap untuk diuji apakah hewan tersebut memiliki rabies atau tidak. Saat hewan tersebut menggigit kalian, tidak ada cara yang pasti untuk mengetahui apakah hewan tersebut telah menyebarkan virus ke kamu atau tidak.
Karena itu segeralah lakukan pemeriksaan secepatnya ke dokter apabila kalian digigit oleh binatang yang berpotensi membawa virus rabies. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, beberapa binatang yang mungkin berpotensi menyebarkan virus rabies. Jangan ditunda-tunda sampai gejalanya datang. Pengobatan untuk mencegah virus akan dilakukan apabila dokternya ini berpikir bahwa ada kemungkinan kalian telah terpapar oleh virus tersebut. Walaupun penyakit ini bersifat fatal, namun jika kalian cepat memeriksakan diri ke dokter sebelum gejalanya muncul, kemungkinan untuk selamat itu lebih besar. Pengobatan diberikan dengan memberi beberapa suntikan untuk mencegah terjadinya infeksi virus. Pertama, suntikan dengan reaksi cepat atau imunoglobulin. Suntikan ini berguna untuk mencegah terjadinya infeksi virus secara cepat. Suntikan ini diberikan jika kalian mengalami gigitan atau luka dari hewan yang terinfeksi rabies. Tim medis akan menyuntikkan di area yang terluka secepat mungkin setelah kalian digigit. Kemudian akan dilanjutkan dengan suntikan vaksinasi. Suntikan vaksinasi akan membantu tubuh untuk mengenal dan melawan infeksi virus ini. Vaksinasi ini akan diberikan sebanyak 4 kali selama 1 bulan jika kalian belum memiliki riwayat vaksin sebelumnya. Dan diberikan 2 kali jika kalian sudah pernah divaksin sebelumnya. Maksudnya di sini mungkin dulu kalian pernah digigit anjing dan pernah mendapatkan vaksinasi juga. Jadi hanya diberikan 2 kali setelah kalian pernah mengalami gigitan yang mungkin mengandung virus rabies. Dan kalian bisa mencegah agar tidak terkena penyakit ini dengan memberikan vaksinasi pada hewan peliharaan. Jaga agar hewan peliharaan ini tidak selalu kontak dengan dunia luar. Ini untuk mencegah mungkin hewan tersebut digigit oleh hewan lain di luar perkarangan kalian. Dan tentunya hal ini bisa menyebabkan hewan peliharaan kalian ini akan terinfeksi oleh virus tersebut. Dan suatu saat bila dia menggigit atau mungkin menjilati kalian yang pada saat itu mungkin ada luka, dan ternyata di air liur binatang ini memiliki virus rabies, maka tentunya kalian akan berpotensi tinggi terkena virus rabies ini. Kemudian laporkan keberadaan hewan liar ke pihak berwajib. Jika kalian melihat ada hewan-hewan liar di perkarangan rumah atau di luar rumah yang tidak dikenali siapa pemiliknya, mungkin kalian harus melaporkan ke pihak yang berwenang. Dan tentunya lakukanlah vaksinasi sebelum berpergian ke luar negeri. Demikian sedikit informasi dari saya mengenai virus rabies. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.